Kita akan kembali ke London abad ke-19 buat memecahkan sebuah misteri medis yang mematikan. Waktu itu, sebuah wabah mengerikan merenggut banyak nyawa, dan hampir semua orang salah kaprah soal penyebabnya. Nah, ini adalah kisah tentang seorang dokter, sebuah peta, dan investigasi gigih yang berhasil menghentikan maut. Coba bayangin suasana London di tahun 1854. Kota ini lagi panik luar biasa, ada penyakit yang namanya kolera, menyebar super cepat dan bisa membunuh orang hanya dalam hitungan jam. Bener-bener mengerikan. Dan yang paling bikin takut, nggak ada yang tahu pasti apa penyebabnya. Oke, jadi gimana ceritanya wabah ini bisa dihentikan? Sebelum kita masuk ke solusi jeniusnya, kita perlu paham dulu nih, apa sih yang dipercaya sama para ahli dan masyarakat luas waktu itu? Jadi, teori yang paling populer saat itu namanya teori miasma. Gampangnya, orang-orang percaya kalau penyakit kayak kolera ini menyebar lewat udara buruk. Ya, semacam bau busuk dari sampah atau selokan gitu. Kedengarannya masuk akal juga kan? Tempat yang kotor dan bau pasti sumber penyakit. Tapi ternyata keyakinan ini keliru total. Nah, disinilah pahlawan kita muncul, Dr. John Snow. Dia bukan dokter biasa. Dia punya pemikiran yang beda banget. Dia ngamatin para korban dan merasa ada yang nggak beres. Dia ragu kalau udara adalah penyebab utamanya. Jadi kita punya dua kubu di sini. Di satu sisi, hampir semua orang menyalahkan udara buruk. Tapi di sisi lain, ada Snow dengan hipotesisnya yang waktu itu dianggap aneh banget. Jangan-jangan masalahnya bukan dari apa yang kita hirup, tapi dari apa yang kita minum. Nah, puncaknya di tahun 1854, wabah kolera meledak lagi dengan sangat parah di satu area spesifik di London, yaitu distrik Soho. Bagi Snow, ini adalah kesempatan emas buat ngebuktiin teorinya. Dia nggak cuma nunggu pasien datang ke kliniknya, tapi dia langsung turun ke jalan, bertindak kayak seorang detektif. Cara kerja Snow ini benar-benar revolusioner untuk zamannya. Dia datengin satu persatu rumah di Soho yang kena wabah, dia catat dengan teliti di mana aja ada korban meninggal, lalu dia wawancara keluarganya buat nyari tahu satu hal yang super penting. Dari mana mereka biasa ngambil air minum? Setelah semua data dari investigasinya terkumpul, Snow nggak berhenti di situ. Dia melakukan sesuatu yang bakal mengubah sejarah kesehatan publik selamanya. Semua catatan kematian itu dia tuangkan ke dalam sebuah visualisasi. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya dia bisa meyakinkan semua orang? Ingat, semua ahli lain menyalahkan udara. Gimana caranya Snow sendirian bisa membuktikan kalau airlah biang keroknya? Jawabannya ada di sebuah peta. Dan inilah momen ahanya. Begitu semua titik kematian itu digambar di atas peta Soho, polanya langsung terlihat jelas dan mengerikan. Kematian nggak menyebar acak, semuanya terpusat di sekitar satu lokasi spesifik, sebuah pompa air umum di Broad Street. Semakin dekat rumah seseorang ke pompa itu, semakin besar kemungkinannya mereka jadi korban. Peta itu udah jadi bukti yang sangat kuat. Tapi Snow tahu, buat meyakinkan para pejabat yang skeptis, dia butuh lebih dari itu. Dia butuh bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Jadi, dia sengaja mencari kasus-kasus aneh yang kelihatannya nggak cocok sama polanya, tapi justru malah memperkuat teorinya. Dan dia menemukannya. Ada dua kasus unik yang jadi kunciannya. Pertama, ada pabrik bir di tengah-tengah wabah, tapi pekerjanya aman-aman aja. Kok bisa? Ternyata, mereka minum air dari sumur pribadi pabrik, bukan dari pompa Broad Street. Kedua, ada kasus seorang wanita yang tinggal jauh banget dari Soho, tapi meninggal karena kolera. Setelah diusut, ternyata dia suka banget sama rasa air dari pompa Broad Street dan selalu minta dikirimin air dari sana. Ini jadi bukti pamungkasnya. Berbekal peta dan bukti-bukti kuat ini, Snow akhirnya menghadap Dewan Kota. Dia memaparkan semua temuannya dengan jelas dan berhasil meyakinkan mereka untuk melakukan satu hal yang sebenarnya simpel, tapi krusial. Melepas tuas pompa air di Broad Street, biar nggak ada lagi yang bisa pakai. Hasilnya? Instan. Begitu pompa air itu ditutup, jumlah kasus baru kolera di Soho langsung anjlok drastis. Wabah yang tadinya mematikan praktis berhenti dalam beberapa hari. Semua berkat satu tindakan simpel yang didasari oleh data. Tapi kisah ini bukan cuma tentang menutup satu pompa air. Apa yang dilakukan John Snow di jalanan Soho saat itu menjadi fondasi bagi sebuah bidang ilmu yang sangat penting buat kita semua sampai hari ini. Inilah pelajaran utamanya. Untuk menyelesaikan masalah besar, apalagi yang menyangkut kesehatan masyarakat, kita butuh data dan bukti. Kita nggak bisa lagi cuma mengandalkan asumsi atau teori lama yang belum teruji kebenarannya.
Metode yang dipelopori oleh Snow, investigasi lapangan, pemetaan data, dan intervensi berbasis bukti, itulah yang sekarang kita kenal sebagai epidemiologi modern. Cara yang sama masih kita pakai untuk melacak penyebaran penyakit dari flu biasa sampai pandemi global. Pertanyaannya sekarang, di era digital ini, gimana lagi ya kita bisa pakai kekuatan data untuk mencegah wabah di masa depan?